Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Murad Ifwanda dalam video Budaya Melayu Riau. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang sastra Melayu. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari selanjutnya? Silakan simak videonya. Apa itu sastra Melayu? Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa, karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870, masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Sastra tersebut disebut sebagai sastra Melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di daerah Melayu pada masa sebelum dan sesudah Islam hingga mendekati tahun 1920-an di masa Balai Pustaka. Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa Melayu kuno yang kabarnya berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahkan, sastra tersebut tercantum pada berbagai prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wangsa Sailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Tulisan ini menggunakan aksara Pallawa. Selanjutnya, bukti-bukti tertulis lainnya bermunculan di berbagai tempat, meskipun dokumen terbanyak kebanyakan mulai berasal dari abad ke-18. Nah, ciri-ciri karya sastra Melayu klasik yaitu karya sastra Melayu klasik sangat jauh berbeda dengan karya sastra modern. Untuk mengenal apakah sebuah karya sastra merupakan karya Melayu klasik atau karya sastra modern, harus mengetahui ciri-cirinya. Untuk karya sastra Melayu klasik, ciri-cirinya adalah anonim, bertema istana sentris, bernilai budaya lokal, dan disebar secara lisan. Nah, untuk penjelasannya, silakan simak berikut ini. Anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Beberapa contoh dari karya sastra Melayu klasik pada umumnya terdapat di setiap cerita-cerita klasik. Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja Indra, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Maim bertema istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakti dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir ceritanya selalu bahagia. Kemudian bernilai budaya lokal. Ciri yang ketika dari karya sastra Melayu klasik adalah penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal. Sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik tersebut, pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman tersebut. Kemudian disebar secara lisan. Ciri yang terakhir ialah disebar secara lisan. Penyebab utama adanya pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif yang terdapat di dalam cerita, sehingga pesan moral yang terdapat di dalamnya akan sampai kepada pendengar dengan lebih cepat dan efektif. Kemudian didaktis, memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. Tradisional, mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat.
Klasik imitatif bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-temurun. Universal dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jenis-jenis karya sastra Melayu klasik. Yang pertama, berbentuk puisi. Karya sastra klasik dalam bentuk puisi juga memiliki berbagai macam jenis. Di antaranya, yang pertama yaitu mantra. Adalah rangkaian kata yang mengandung rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh seorang dukun atau pawang untuk melawan atau menandingi kekuatan gaib lainnya. Namun hakikat mantra itu sendiri ialah doa yang diucapkan oleh seorang pawang dalam keadaan kerasukan. Di dalam mantra, yang penting bukan makna kata demi kata, melainkan kekuatan bunyi yang bersifat sugestif. Kemudian ada bidal. Bidal adalah kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kiasan dan membayangkan sindiran. Nah, bidal ini ada berbagai macam. Yang pertama, contoh bidal ungkapan. Tangan panjang artinya suka mencuri, ringan tangan artinya suka membantu, besar kepala artinya sombong. Nah, yang kedua yaitu contoh bidal pepatah. Anjing menyala tidak menggigit, artinya mulut besar tapi penakut. Besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada pendapatan. Yang ketiga, contoh bidal perumpamaan. Bagai durian dengan mentimun, artinya orang kecil melawan orang besar pasti akan kalah. Seperti kerbau dicucuk hidung, artinya orang yang bodoh selalu menurut perintah orang lain. Yang keempat, contoh bidal tamzil. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Kemudian contoh bidal ibarat. Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak hendak, ibarat bunga, segar dipakai layu dibuang. Kemudian contoh bidal kata arif. Senanglah hatimu dengan menyenangkan hati orang lain. Terakhir ada contoh bidal pameo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, kemudian ada talibun. Adalah sejenis puisi lama seperti pantun yang mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Contoh dari talibunnya ini, kalau anak pergi ke pekan, ibu belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari, induk samang cari dahulu. Nah, selanjutnya ada sloka. Sloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang dapat juga ditemui sloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Contoh sloka 4 baris, anak Pak Dolah makan lepat sambil melompat. Nak hantar kat raya dah tak sempat, pakai SMS pun oke wat. Nah, itu merupakan contoh dari sloka 4 baris. Selanjutnya, gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Contoh, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Dengan ibu hendaknya hormat, supaya badan dapat selamat. Nah, kemudian ada pantun. Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris, bersajak ABAB, ABBA, AABB. 2 baris pertama merupakan sampiran yang umumnya tentang alam, flora dan fauna.
Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Satu baris terdiri dari 4-5 kata, 8-12 suku kata. Contohnya ya ini, kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Nah, selanjutnya ada Carmina. Carmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sajak lurus AA. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. Contoh Carmina yaitu dahulu ketan sekarang ketupat, dahulu jagoan sekarang ustad. Pergi ke rawa ke muara pula, sudah tak juara tak sholat pula. Buah nangka bentuknya bulat, sudah tua bangka belum ingat akhirat. Nah, kemudian ada syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Biasanya terdiri dari 4 baris berirama AAAA. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun, 2 baris terakhir yang mengandung maksud. Syair berasal dari Arab. Kemudian ada stanza, adalah sajak 8 seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 8 buah kalimat. Stanza disebut juga oktav. Persajakan stanza atau oktav tidak berurutan. Nah, yang terakhir ada soneta. Soneta berasal dari kata sonetto dalam bahasa Italia yang terbentuk dari kata Latin sono yang berarti bunyi dan suara. Adapun syarat-syarat soneta bentuknya yang asli adalah sebagai berikut. Jumlah baris ada 14 buah, ke-14 baris terdiri atas 2 buah kuatrain dan 2 buah terzina. Jadi pembagian bait itu 2 kali 4 dan 2 kali 3. Kedua buah kuatrain merupakan kesatuan yang disebut stanza atau oktav. Kedua buah terzina merupakan kesatuan disebut sextet. Oktav berisi lukisan alam, jadi sifatnya objektif. Sextet berisi curahan, jawaban ataupun kesimpulan suatu yang dilukiskan dalam oktav. Jadi sifatnya subjektif. Peralihan dan oktav ke sextet disebut volta. Jumlah suku kata dalam tiap-tiap baris biasanya antara 9 dan 14 suku kata. Contoh karya sastra Melayu klasik yaitu adalah cerita Hang Tuah. Hang Tuah lahir dari ibu yang bernama Dang Merduati, sementara ayahnya bernama Hang Mahmud. Karena kesulitan hidupnya, mereka pindah ke Pulau Bintan, tempat raja bersemayam dengan harapan mendapat rezeki di situ. Mereka membuka warung dan hidup sangat sederhana. Semua sahabat Hang Tuah berani. Mereka itu adalah Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Pernah suatu ketika mereka berlima pergi berlayar di tengah lautan, dihadang oleh gerombolan perampok yang banyak sekali. Hang Tuah menggunakan taktik membawa mereka ke darat. Di sana mereka melakukan perlawanan. 10 perampok mereka tewaskan, sedangkan yang lain melarikan diri. Dari berbagai orang yang dapat dilawan, mereka mengaku dari daerah Siantan atas perintah Gajah Mada di Majapahit. Sebenarnya mereka diperintahkan untuk menyerang Palembang, tetapi angin kencang membawa mereka tersesat di Malaka. Akhirnya, keberanian Hang Tuah dan kawan-kawannya sampai juga kepada raja sehingga raja berkenan kepada mereka. Suatu ketika, ada orang yang mengamuk di pasar. Orang-orang lari ketakutan. Hang Tuah jugalah yang dapat membunuh orang itu. Hang Tuah lalu diangkat menjadi pelayan raja. Saat itu, dia minta menyerang ke Palembang yang diduduki orang Siantan dan Jemala. Hang Tuah sukses, lalu diangkat menjadi Laksamana. Berkali-kali Hang Tuah diutus ke luar negeri Tiongkok, Rom, Majapahit, dan dia pernah pula naik haji. Akhirnya,
akhir hayat Ang Tuah berkhalawat di Tanjung Jingara. Nah, oke teman-teman, sekianlah materi sastra Melayu yang ada dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Murad Ikhwan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.